Bapak masih tetap ya itulah kadang-kadang suka lupa gitu deh, kadang-kadang bicara tapi ya itu kalau maklum masih muda ya tidak seperti Anda semua sudah manula semuanya atau terbalik lah ya. Nah, itu selanjutnya deh, Bapak alhamdulillah sekali masih dianggap dan Bapak juga tidak akan melupakan Anda semuanya. Anda adalah anak Bapak yang notabene bahwa anak-anak GT, anggap saja Geraha Taruna berapa dan sebagainya, itu mendapat informasi banyak yang sukses. Aku dulu untuk kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini terus berlanjut sampai nanti kayak Bapak begini. Karena Pak, kebanggaan buat kita semuanya. Apakah Anda itu diinstruksikan atau tidak membawa anak-anaknya semuanya, mengakurkan bahwa ini Pak, saya adalah sudah punya putra 5, Pak saya sudah punya 1, Pak sebelum dikaruniai sabar ya, semuanya insya Allah Allah yang menentukan. Tapi Bapak merasa waktu ingat ya pertama kali kerjasama halal bihalal, saya ingat masih tidak lupa, digabung dengan SMK 2 itu ada seorang putri ya, karena dia kalau tidak salah yang aku sekali waktu itu adalah saudara Suprapti. Bapak masih ingat Suprapti tadi ada di belakang, itu adalah yang melaksanakan juga halal bihalal gabungan antara SMA 1 dengan SMK 2. Karena Bapak masih ingat ada Suprapti, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah bisa bertemu. Anak-anakku yang berbahagia. Sekarang ini tolonglah dirintis dan dipertahankan. Kenapa? Hal yang sudah baik, hal yang sudah punya prestasi, tolong dipertahankan. Kegiatan semata ini untuk mengikat tali silaturahim di antara keluarga besar Paskibra SMK Negeri 1 Cirebon. Yang kedua, maaf ini agak panjang karena saking sombong. Oleh karena itu Bapak ucapkan selamat pada anakku semuanya, semoga sukses semuanya. Tapi barangkali misalnya ada yang sukses menjadi punya baju hijau, ya silakan bagaimana informasi masuk ke Staba. Konsultasi saya rasa ini ada yang biasa ini adalah saudara Irwanto ini karena beliau di Korem ya ini ya di Korem, asal jangan dipikir pistol ini, pistol gak boleh ditunjukkan, harus izin komandan. Anak-anakku yang berbahagia, sekali lagi Bapak aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak secara pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dari muda sampai muda sekali sekarang ini adalah terdapat kekeliruan, hal-hal yang tidak berkenan di hati Anda semuanya. Semuanya itu hanyalah sebagai wacana dan sandiwara antara anak dan orang tua. Kalau sudah seperti ini sama-sama istilahnya sudah punya wawasan dan punya tanggung jawab, terbuka deh bahwa Bapak Ibu guru itu sebetulnya hanya sandiwara aja, bertakwa dan sebagainya, itu hanya sandiwara untuk menuntun Anda bukan ke jalan yang sudah diinginkan. Kalau sudah selesai silakan, mau bagaimana itu aku istilahnya ya. Alhamdulillah pada hadir dan sekali lagi kami doakan semuanya keluarga besar SMK Negeri 1 Paskibra khususnya sukses hari ini, sukses pula di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak, mohon maaf demikian yang Bapak sampaikan. Usikum bittaqwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri sebentar Bapak untuk penyerahan kenang-kenangan. Semoga sambutan yang telah beliau sampaikan kita semua dapat memahaminya, kita dapat menjaganya, dan yang paling penting adalah kita dapat melakukannya. Saling tolong menolong. Yang sudah sukses tolong dilihat yang di bawah. Untuk acara yang selanjutnya, tiada kenangan baik suka maupun duka, walaupun hanya sedikit yang bisa diungkapkan
lewat sepatah dua kata, sebuah cerita kenangan dari Purna Paskibra Senior dan juga Purna Paskibra Junior. Dalam hal ini kami mohon untuk Purna yang senior, Mas Warsmedi dan juga Mas Oim. Untuk Purna yang junior kami mohon kepada Mas Ismail dan Mbak Fani. Kepada mereka berempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum warija minal aidin wal faidin. Kami selama ini telah lepas komunikasi dan mendekati masa-masa lebaran ini baru mendapatkan informasi bahwa ada reuni teman-teman kita di Paskibra dan Geraha Taruni. Untuk mengenang acara ini adalah acara reuni, akan saya ulas kembali. Nama lengkap saya Warsmedi, tidak tambahan lain-lain, tapi sekarang ini mendapatkan gelar yaitu Bapak. Sampai-sampai Pak Swasa mengatakan saya adalah murid, namun anak saya adalah anak murid. Tapi bagi Pak Swasa itu sudah cucu. Untuk mengenang Geraha Taruna, sebenarnya saya sebelumnya bukan anggota Geraha Taruna. Saya memasuki STM itu di tahun 85-86, masih menjadi eskulnya adalah Pasus. Di tahun 85-86 ini sebelumnya di tahun 84 saya masih di sekolah teknik 1, itu sebagai ketua OSIS, mendapatkan pelatihan di Kota Madia oleh KNPI dan BIN Mudorka, yaitu latihan kader kepemimpinan. Jadi semua ketua OSIS se-Kota Madia, baik tingkat SLTP maupun SLTA, itu dididik oleh BIN Mudora untuk menjadi kader-kader penerus, terutama di tingkat sekolah. Kemudian memasuki tahun 85-86, saya diterima di STM negeri. Pernah menjadi rebutan, ada pembina OSIS yang ke STM, ada pembina OSIS yang masuk ke SMA 1. Nem saya menjadi rebutan, mau masuk di kemana kan ini saya. Pembina yang satu harus masuk SMA 1, pembina yang lain masuk harus ke STM negeri. Dari bekal LKK Kota Madia ini, saya masuk ke Pasus. Namun sayang, Pasus angkatan saya masa itu tidak memenuhi kuota. Kalau di tahun 85 itu kuota Pasus minimal adalah 30 untuk menjadi satu peleton. Itu bisa untuk mengikuti lomba PBB Kota Madia. Namun di tahun 85 Pasus yang terbentuk hanya 18. Tapi itu tidak menjadikan suatu patah semangat. Di tahun 85-86 dari anggota Pasus ini ada yang terpilih sebagai kandidat kepengurusan ketua OSIS. Saya sendiri terpilih jadi ketua OSIS untuk tahun 86-87, dan wakil OSIS saya yaitu Pak Damir, ya, saat ini data kelihatan. Pak Damir itu ternyata adalah rekan saya selama LKK, hanya
masa itu komunikasi karena lain sekolah, tapi punya dasar dan prinsip yang sama, yaitu pengen mengembangkan eskul dan kegiatan-kegiatan lain yang di sekolah. Dari latihan gabungan ini kita sambil cerita, di kami pada saat latihan gabungan itu para pengurusnya membentuk nama Widya. Di SMKK-nya sendiri itu ada yang disebutnya Rere. Ini sebagai perintis juga Rere. Itu ada Rini, Eka, ada Rita, ternyata ini, dan ada Eti yang menjadi ketua OSISnya. Kemudian ada lagi di samping Rere itu ada Patria. Patria itu ada Ibu Panca, ada Ibu Tati yang sekarang baru datang, kemudian ada Yensi dan banyak lagi. Jadi istilah-istilah itu hanya sekumpulan pengurus yang membentuk suatu komunitas saja. Namun itu semua masih belum greget. Kemudian di tahun 85 nama Pasus itu oleh Bim Mudora diganti namanya menjadi kegiatan kepaskibrakaan. Jadi di sekolah itu kepaskibrakaan itu di sekolah, kemudian paskibranya adalah di tingkat Kota Madia. Jadi tahun 86, 87 saya menjadi pengurus. Itu Pasus dilebur, kemudian dipersiapkan namanya menjadi Paskibra. Namun Paskibra ini belum begitu kuat sebelum mendapatkan pengesahan dari pihak sekolah. Namun dari perubahan Paskibra untuk kegiatan awal rekrutmen anggota, kami masa itu masih mengenal nama Pasus. Nah, Pasus ini untuk anggota mulai tahun 86 yang biasanya masa pelantikan itu hanya di sekolah saja, saya selaku OSIS punya inisiatif. Pelantikan itu di luar sekolah, dan tempat dan medannya itu yang masih saya ingat adalah di wilayah Linggajati, di mana saya masa LKK di sana digembleng untuk latihan kepemimpinan, latihan SAR dan latihan fisik. Medan di sana cukup menantang, dan ternyata medan di sana pada saat survei teman-teman itu meragukan, ini medannya terlalu berbahaya, banyak tebing, banyak kerikil-kerikil. Tapi kami dengan ketua koordinator kegiatan Pasus masa itu adalah Mas Indria, itu sudah sepakat kita harus bisa menggembleng bahwa adik-adik kita ini Pasus harus menjadi Paskibra, dan kalau bisa menjadi daya tarik sendiri nanti di sekolah. Akhirnya Pasus yang pertama dibentuk tidak lagi 18, tetapi mencapai 50 anggota. 50 anggota Pasus. 50 anggota Pasus ini masih belum mempunyai nama, masih menjadi anggota Paskibra. Saya selaku ketua OSIS masa itu masih belum memikirkan apa nama Paskibra kita. Akhirnya menjelang rutin lomba umum Paskibra yang rutin, yaitu menjelang Hari Sumpah Pemuda, awal Oktober itu anggota Paskibra yang inti itu dilatih di Linggajati, yaitu kalau nggak salah tanggal 7 sampai tanggal 8 itu pelantikan. Saya tidak memberikan gambaran kepada anggota itu medannya seperti apa, semuanya harus serba mendadak. Dan ternyata begitu
adik-adik saya yang dilantik ini mengikuti lomba rutin PBB menyambut Sumpah Pemuda, ternyata semua harapan dari pembina dan gemblengan dari kakak-kakaknya yang masih kasus ternyata berhasil merebut juara 1 dan membawa piala bergilir wali kota. Sudah bisa membawa dan merebut kembali piala kebanggaan Kota Madia. Membuat kesenangan atau membuat kebanggaan tersendiri terhadap teman-teman Paskibra. Secara individu saya menghadap kepada kepala sekolah, masa itu masih Pak Hadi Wasitu Markam almarhum, bahwa Paskibra itu harus mempunyai suatu kebanggaan. Nah, jadi Geraha Taruna itu sebenarnya saya usulkan hanya spontanitas saja dengan kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah malah merespon bahwa nama Geraha Taruna kemudian disahkan oleh kepala sekolah karena sudah memberikan suatu kebanggaan kepada nama baik STM Negeri. Dan Geraha Taruna itu ada logo yang saat ini masih saya ingat, logo STM Negeri yang dulunya segitiga, khusus Geraha Taruna adalah segi 5. Jadi sudah ada perbedaan sendiri, segi 5. Kemudian logo Geraha Taruna yang sudah ada ini, yang saya bikin ternyata ada perbedaan, yaitu gambar Garudanya. Kalau yang saya gambar ada utuh Garuda Pancasila, tapi ini adalah hanya 1 bintang. Jadi itu sedikit saja kenangan mengenai awal Geraha Taruna, dan perlu diingat bahwa Geraha Taruna dibentuk dan disahkan oleh kepala sekolah yaitu tanggal 28 Maret tahun 87. Jadi untuk mengenang dan meluruskan yaitu tanggal 28 Maret 87. Sekian, dan mohon untuk berikutnya dan seterusnya bahwa Geraha Taruna dan Gardika ini bisa tetap eksis dan persaudaraan silaturahmi tetap terjamin dan lebih besar dan lebih luas lagi persaudaraannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi perwakilan dari senior Geraha Taruna. Saya di sini sebetulnya ada yang lebih senior daripada saya, yaitu Ibu Tati. Tetapi karena saya udah berdiri di sini, terlanjur, mohon maaf Bu Tati. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim. Saya lulusan SMKK atau Paskibra SMKK tahun 92. Dimana waktu itu saya saat pelantikan anggota cuma 11 orang dan saya laki-laki satu-satunya pada saat itu. Dan alhamdulillah yang di sini hadir ada 3 orang berikut saya, yaitu Mbak Nela dan Mbak Agustin. Yang lainnya belum ada berita. Juga teman-teman saya